Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem imunitas tubuh. Di sini, sistem imunitas tubuh memiliki fungsi sebagai mempertahankan tubuh dari patogen invasif, yang kedua melindungi tubuh dari agen lingkungan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan zat kimia, yang ketiga menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, yang keempat mengenali dan menghancurkan sel normal. Di sini mekanisme pertahanan tubuh yang A. Pertahanan non-spesifik atau alamiah merupakan imunitas bawaan sejak lahir berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah dengan cepat antigen masuk ke dalam tubuh. Yang pertama, pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi. Yang contohnya ada kulit yang sehat, membran mukosa, cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, dan pembilasan oleh air mata saliva. Yang kedua, fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berasal masuk dalam tubuh. Dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Jenis makrofag ada 3, makrofag jaringan ikat, histiosit, yang kedua makrofag dan presukorsnya, dan sistem makrofag mononukleus. Di sini yang ketiga, inflamasi atau peradangan adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembakaran, nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuan untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris. Yang keempat, zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Yang satu ada interferon, kedua ada komplement. B. Pertahanan spesifik atau adaptif merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. 1. Komponen respon imunitas spesifik. Antigen zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Terdiri atas bagian determinan, yaitu bagian antigen yang membagikan respon imun, dan hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan karir yang bermolekul besar. Antibodi, protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobulin atau IG, yang terdiri atas 5 kelas dari IG imunoglobulin A. Melawan mikroorganisme banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan ludah. Imunoglobulin D membantu memicu respon imunitas jumlah sedikit. Imunoglobulin E menyebabkan pelepasan histamin dan mediator. Imunoglobulin G jumlah paling banyak sekitar 80%. Jumlah akan lebih besar setelah pajanan pertama. Imunoglobulin M, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi, menetap di pembuluh darah. Dan sini ada contoh gambar dari imunoglobulin A sampai imunoglobulin M. Yang kedua, interaksi antibodi dan antigen. Fiksasi komplement yaitu aktivitas sistem komplement protein serum oleh antibodi jika terinfeksi protein pertama dalam rangkaian protein. Komplement diaktifkan memicu aktivitas protein-protein berikutnya. Netralisasi terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen, sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Yang ketiga, aglutinasi, pengumpulan, terjadi jika antigen berupa materi partikel. Yang keempat, presipitasi, pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Jenis imunitas kekebalan tubuh ada 2, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Di sini imunisasi aktif diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Imunisasi aktif alami jika seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi atau limfosit khusus. Imunisasi aktif buatan merupakan hasil vaksinasi. Vaksin adalah patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah yang dapat merangsang imunitas namun tidak menyebabkan penyakit. Di sini imunisasi pasif jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain.
Imunisasi pasif alami terjadi jika melalui pemberian ASI dan saat imunoglobulin G ibu masuk ke plasenta. Imunisasi pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau 4. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Ada 4 sel B, sel T, makrofag, dan sel pembunuh alami. Di sini sel B berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma atau produksi antibodi, dan sel memori berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Sel T, limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat pengenalan antigen, sel T berdiferensi menjadi sel T, memori, dan sel T efektor atau sel T sitrosik, sel T penolong, dan sel suppressor. C. Makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan berasal dari perkembangan sel darah putih berfungsi menelan antigen atau bakteri yang untuk dihancurkan secara enzimatik. D. Sel pembunuh alami NK sama dengan natural killer adalah sakumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotok. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada sistem genetik atau sistem keturunan. Fisiologi, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, pajanan zat berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.